Ibu semua pada bapaknya ya. Perkenalkan saya Agnes Desi Handalimas ini pengajar praktik angkatan 7 di program pendidikan guru kelas. Hari ini adalah dari waktu yang kedua saya CGP secara guru kelas di Sumaija, dan di mana hari ini temanya itu tentang perubahan paradigma pendidik pembelajaran. Jadi saya berterima kasih kepada Bu Rosdiana, Bu Lina, ya, Bu Risma selaku mewakili kepala sekolah, ya, dan juga Bu Aini Musa mewakili tenaga pendidikan, ya, untuk hadir dalam rangka mengkomunikasikan visi dan prasarana perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah yang dimiliki oleh saya sendiri. Berikut nanti Ibu kita berdiskusi bersama tentang dari guru adalah guru Sumaija, kemudian nanti ya jalannya diskusinya, kemudian jadi Bapak Ibu Ibu para ibu ya, ibu-ibu dalam proses pendidikan calon guru penggerak ini, Bu Sumaija telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Kemudian proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Sumaija selaku CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Kemudian meskipun menjadi bagian dari proses belajar Bu Sumaija selaku CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat ibu-ibu bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif ya dalam diskusi ini. Saya persilakan Bu Sumaija bisa mengambil. Kalau sudah tetap silakan Bu. Ya, ini Bu Agnes Desi dari waktu masih muda, kalian guru muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Jadi hari ini saya akan memaparkan tentang pendampingan individu 2 tentang visi dan tata perubahan, di mana nanti saya dengan ibu-ibu semuanya akan merumuskan visi sekolah di SDN 1 Cibedong. Pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Ibu Kepala Sekolah ya, jadi beliau hari ini tidak bisa menghadiri pertemuan karena beliau ada pertemuan di sekolah, jadi kirim salam untuk Bu Agnes. Ibu-ibu, pertama-tama tujuan hari ini saya menyampaikan visi adalah nanti agar kita bisa mengambil atau merubah visi kita menuju ke yang berkaitan dengan profil Pancasila. Pertama-tama saya kenalkan dulu nama saya ya Bapak Ibu ya. Nama saya Ibu Sumaija, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Makawa dari SDN 1 Cibedong. Ya, beliau yang di depan ini adalah pelatih penggerak saya, Ibu Agnes Desi Handalimas. Dan di sebelah beliau ada foto fasilitator saya, Ibu Yan Kumar. Ya, sebelumnya saya sudah belajar membuat visi untuk sekolah dari diri saya sendiri. Saya masih belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi visi saya itu mewujudkan siswa yang mempunyai karakter 5S. Sapa, salam, santun,
senyum itu tetap berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila kita, yang mana profil pelajar Pancasila itu ada sikap mandiri, bernalar kritis, inovatif, bergotong royong, dan juga beriman dan bertakwa, dan juga kebenekaan global ya Bapak Ibu. Ya, nah dengan nanti saya menunjukkan visi-misi saya yang saya buat melalui kanvas Jogja. Nanti juga akan saya paparkan dengan Bapak Ibu sebelumnya. Sebelum nanti saya minta Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengisi ada kalimat tumpah ya Bapak Ibu ya, nanti yang akan kita isi. Tapi itu nanti akan kita rumuskan bersama bagaimana nanti untuk membuat visi-misi atau merubah visi-misi atau berubah ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang saya maksudkan dengan tadi perubahan di sini yang saya buat melalui kanvas baca ya Bapak Ibu ya, yang mana B itu buat pertanyaan. Nah, sebelum saya merumuskan visi-misi yang saya buat sendiri, saya membuat kanvas baca Bapak Ibu. Pertama itu B buat pertanyaan. Saya pertama dibuat untuk menentukan arah pendidikan kekuatan aset potensi peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi dan menginisiasi perubahan kata-kata. Biasanya hanya satu atau dua saja yang dibuat pertanyaan. Kemudian nanti ada tindakan yang diharapkan pada saat membuat atau melakukan kanvas Jogja ini Bapak Ibu. Nah, tadi visi yang saya buat di depan, visi sebelumnya saya membuat pertanyaan, apa saja yang dapat saya lakukan agar membentuk karakter siswa yang menerapkan 5S, yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Kemudian ini dia tindakan yang saya lakukan, membuat rencana ya Bapak Ibu ya, membuat rencana terlebih dahulu untuk menerapkan 5S, yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Kemudian berkomunikasi dengan warga sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan sejawat. Setelah itu bekerjasama dengan semua pihak yang terkait, termasuk warga sekolah, di situ ada murid, ada orang tua siswa, dan orang-orang yang terkait untuk memajukan atau dunia pendidikan kita Bapak Ibu. Itu selanjutnya ambil pembelajaran atau ambil pelajaran ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan lanjutan untuk menemukan atau mengenali kekuatan aset potensi peluang lewat kegiatan pendidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan sisi positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Nah, ini salah satu ambil pelajaran sebelum saya menemukan visi saya. Kemudian ada tindakannya Bapak Ibu, nanti ada tindakannya. Nah, ini contoh pertanyaan yang saya buat dari ambil pembelajaran. Pengalaman baik apa yang dapat saya ambil tentang pembiasaan 5S? Jadi setelah untuk saya menerapkan 5S itu ada pengalaman baik apa yang bisa saya ambil untuk pembelajaran diri saya.
Kemudian apakah dengan membiasakan anak melakukan tindakan 5S bisa menciptakan karakter anak? Dan tentunya karakter yang kita maksud ini adalah karakter yang baik ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Selanjutnya tindakan yang saya lakukan memberikan contoh tingkah laku baik pada saat memberikan pembelajaran secara langsung ataupun saat melakukan bermain sambil belajar. Jadi tidak hanya kita mengharapkan tingkah laku yang baik pada anak, tetapi terlebih dahulu kita yang harus melakukan tingkah laku yang baik Bapak Ibu. Nah seperti kita terapkan selama ini bersalaman sebelum masuk ke sekolah, selalu menyapa, selalu tersenyum, itu juga harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi jangan hanya anak-anak saja, tapi juga harus kita lakukan dari diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya nah, setelah membuat pertanyaan, ambil pembelajaran, selanjutnya adalah gali mimpi Bapak Ibu. Di gali mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi politik bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Ini tahapan selanjutnya. Jika ada tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuat lebih banyak kesempatan dua pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana dan dengan siapa saja. Ya, gali mimpi, Bapak Ibu ya. Kelanjutan dari ambil pembelajaran. Pertanyaan yang saya buat seperti ini Bapak Ibu, apakah pembiasaan yang saya lakukan akan mewujudkan mimpi saya menjadi anak yang berkarakter? Maksudnya di sini setelah kita menunjukkan tingkah laku baik kepada anak, apakah itu nanti bisa menjadikan kebiasaan untuk anak-anak, dan untuk anak-anak tentunya juga dari kita sendiri Bapak Ibu seperti itu. Kemudian selanjutnya tindakan yang saya lakukan adalah kebiasaan yang baik untuk sekarang ini sudah terlaksana dengan baik dan terus-menerus. Ini yang kita harapkan. Jadi tidak hanya pembiasaan itu misalnya dilakukan anak di sekolah saja, kita harapkan itu juga dapat dilakukan di rumah dan terus-menerus. Itu yang poin yang paling penting Bapak Ibu. Selanjutnya dari mimpi kita jabarkan rencana. Nah, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani, terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Ada rencananya Bapak Ibu, dan juga ada tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya saya coba membuat pertanyaan ini Bapak Ibu. Hal apa saja yang perlu saya lakukan pertama kali agar pembiasaan 5S dapat terlaksana dengan baik? Itu saya buat rencana hal apa. Jadi untuk agar terlaksana dengan baik, agar diikuti anak-anak, itu berarti saya harus memulai dari diri saya sendiri Bapak Ibu. Seperti itu. Saya lakukan setiap hari, jadi nanti anak-anak mengikuti apa yang saya lakukan. Kemudian tindakannya pertama-tama saya harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dan di sini saya maksud berarti ada Bapak Ibu, ada murid, dan juga warga sekolah lainnya Bapak Ibu. Jadi ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Saya tetap memerlukan bantuan Bapak Ibu untuk kita bisa menerapkan 5S tadi Bapak Ibu ya. Terutama sekali saya sangat membutuhkan bantuan kepala sekolah dan juga guru semuanya. Ya tidak bisa saya lakukan sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang asosiatif secara berkelanjutan
menjelaskan interaksi setiap orang, termasuk pengelola konflik atau risiko, memonitor, mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Di sini juga ada tindakannya Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan yang coba saya buat adalah siapa saja yang saya libatkan untuk mewujudkan kebiasaan tersebut. Nah, ini dia. Masih tetap sama ya Bapak Ibu ya. Yang saya libatkan adalah semua guru dan warga sekolah dan juga orang tua siswa yang pastinya kepala sekolah dari SDN 1 Cibinong. Nah, setelah membuat visi, coba belajar membuat visi Bapak Ibu melalui kanvas Satya. Jadi saya coba membuat visi saya sendiri. Inilah dia visi saya sendiri. Visi mewujudkan siswa yang berbudi pekerti luhur, kreatif dan mandiri. Harapan saya penting untuk dijadikan visi karena dengan mewujudkan visi siswa yang berbudi pekerti luhur, kreatif dan mandiri, saya harap siswa-siswa saya di masa yang akan datang mempunyai tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik dan dilakukan dengan baik pula, mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun lain yang bersifat dan membuat kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya terus terang untuk visi ini mungkin itu tidak bisa saya lakukan sendiri Bapak Ibu. Jadi saya merasa ini tugas untuk saya sendiri dan untuk mewujudkan yang mungkin saya akan mendapatkan banyak tantangan. Jadi itu saya sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya terlalu besar Bapak Ibu, tapi inilah yang saya harapkan untuk visi-visi saya dan visi-visi sekolah di masa yang akan datang. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini dia tadi visi-visi yang saya buat dari belajar sendiri. Mohon maaf karena agak sedih Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk ini ada beberapa kalimat tumpang yang saya minta Bapak Ibu untuk mengisi. Nantinya ini akan kita rancang bersama visi-misi yang melalui kata-kata perubahan Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita mungkin sudah ada visi-misi. Nah, nanti mungkin akan kita suarakan dengan visi yang sudah ada. Saya bagikan terlebih dulu ya Bapak Ibu ya, silakan nanti diisi sesuai dengan visi Bapak Ibu semuanya. Akan diisi Bapak Ibu sesuai dengan visi Bapak Ibu semuanya.
Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah minta Bapak Ibu untuk mengisi kalimat tumpang kita untuk murid. Setelah ini saya nanti minta Bapak Ibu untuk menyampaikan apa visi atau kalimat tumpang yang sudah Bapak Ibu isi. Saya mulai dari Bu Risma dulu. Silakan Bu Risma. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama telah kenal buat doa dari Kasturi. Perkenalkan saya Rizna Apriani. Di sini saya ditunjuk oleh Bu Sahida sebagai warga sekolah SDN 1 Sino. Kebetulan di sini kami saya untuk belajar sendiri terutama dengan pendidikan agama. Baik, pertama kalimat tumpang yang kami isi dengan pertanyaan tentang pendidikan murid yang bagaimana. Kalau menurut saya, karena ini kami keduanya masing-masing Ibu, saya memimpikan anak yang berakhlak mulia. Mengapa? Karena di luar sana kita dapat kita saksikan itu berbagai macam kecintaan yang terjadi di luar sana yang banyak nilai plus dan minusnya. Tanpa didampingi dengan akhlak mulia, walaupun pintar bagaimanapun, kami rasa harus punya nilai plus, harus anak mulia ini ditambahkan selanjutnya kami juga berpedoman dengan kebetulan kami di kelas 1 dan 4 sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sedikit banyak kami sudah mulai memasukkan nilai-nilai yang ada di Kelima. Jadi kami memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, yang selalu bertakwa kepada Tuhannya sesuai dengan agama yang mereka anut ini. Karena kami yakin apapun agama yang dianut sesuai kita, semuanya mengandung ada kebaikan. Selanjutnya kami juga memimpikan murid-murid yang selalu bergotong royong. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir sikap individualisme yang ingin menanggung diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang sekitar. Nah, kita gotong royong inilah yang akan kita bangun bagaimana murid selalu bergotong royong bekerjasama untuk memberikan satu kebaikan bersama. Selain itu, kami juga memimpikan murid-murid yang mandiri. Mengapa mandiri Ibu? Karena sekian banyak tantangan hidup dan berbagai ini yang menuntut untuk murid kita siap untuk berkompetisi, siap untuk hidup mandiri, siap untuk menghadapi semua yang akan mereka hadapi nanti di kehidupan masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya juga kami memimpikan murid dengan kreativitas ini sudah mulai kami bina sesuai dengan pembelajaran yang diberikan di sekolah. Kami ingin memiliki siswa yang tidak hanya menerima apa yang diberikan guru, tapi juga mereka juga mempunyai kreativitas masing-masing bagaimana mereka menerima pembelajaran dan nanti akan kami setiap semester kami tampilkan kreativitas siswa dalam kemarin kami pernah melaksanakan launching Kelima. Baik, untuk kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah, menurut saya, murid kita adalah peserta didik yang masih bisa dibentuk untuk apa? Untuk menjadi jauh lebih baik. Karena pendidikan menurut saya di sini adalah sebuah ada yang tidak tahu, dan yang tidak baik untuk kita. Itu impian kami. Itu adalah menurut kami mereka memang benar-benar satu yang dapat
tentang yang ketiga, sekolah kita bisa mengutamakan untuk di SD 1 Bu, terus terang kami mengutamakan pendidikan akademik dan non akademik. Karena menurut kami pendidikan itu keberhasilan siswa itu tidak hanya murni di akademik saja, tapi kami juga menggali potensi-potensi yang ada pada akademik. Karena yang kita tahu bahwa murid itu punya keunikan masing-masing. Walaupun mereka tidak bisa di akademik, tidak mungkin mereka tidak punya nilai sains yang dapat mereka tonjolkan. Kalimat tentang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut kami mereka sadar betul bahwa pentingnya pendidikan untuk menjadikan mereka pribadi yang jauh lebih baik. Makanya kita juga perlu dalam tanda kutip ikut nilai jual. Sekolah itu harus punya nilai jual sendiri supaya sekolah ini branded ya, punya sesuatu yang harus dibanggakan. Mengapa mereka mau di sekolah kita? Karena mereka percaya bahwa dengan masuk di sekolah kita ini mereka dapat menjadi yang jauh lebih baik. Murid di sekolah kita, mereka sadar betul bahwa pendidikan itu kalimat yang kelima, yaitu kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan perubahan mereka yang sudah kami lakukan. Semoga dengan kita bersama untuk penyambut kata tersebut kita akan insight kalimat keempat yang tegas adalah kita dalam sekolah ini paham bahwa menurut saya ada proses Bu yang harus dilalui untuk mewujudkan semua cita-cita yang sudah kita paparkan tadi. Jadi biasanya kami di ini melalui beberapa proses dulu. Pertama kami mengenali karakter siswa kami bagaimana, selanjutnya nanti kami dan rekan guru akan memilah dan memilih bagaimana untuk menumbuh kembangkan bakat minat kami. Jadi kalau misalnya ada yang di sini, aktivitas mereka mungkin kami ada yang sudah olahraga, kami juga mengajarkan bagaimana dan bahkan untuk kemampuan akademik pun semua guru sudah memberikan pelayanan. Demikian Ibu paparan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Risna Apriyani paparannya. Selanjutnya saya minta untuk Ibu Rusiana menyampaikan kalimat umpan yang sudah diisikan di sana. Terima kasih Ibu Soria. Selamat pagi Ibu Agnes. Di sini untuk kalimat umpan yang sudah saya oleh istilahnya. Yang pertama kita memiliki murid-murid yang menurut saya yang pertama yaitu berkarakter, kemudian cerdas, kreatif, serta sadar akan tujuan hidup mereka. Kenapa karakter saya suka bagian pertama? Karena menurut saya yang paling penting yang pertama adalah karakter mereka. Apalagi kebetulan saya sebagai kerja dari kelas rendah ini kita berusaha untuk selalu menanamkan karakter-karakter yang baik, yang sederhana dan dasar dari pengetahuan mereka, tetapi saya yakin aku sangat membuka untuk ini kehidupan mereka yang akan datang. Seperti kritikan dari ajaran bahwa manusia tujuan kita sebagai pendidik adalah untuk manusia yang harus berdaya dengan dirinya sendiri.
kurikulum mereka ini kebetulan untuk pelajaran belum dilaksanakan itu, tapi kami sudah sedikit banyak mengadopsi daripada kurikulum merdeka. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya dapat kita membentuk karakter yang cerdas dan berakhlak mulia tentunya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah insan yang penuh dengan kreativitas yang unik dan berbeda. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, mereka diibaratkan seperti kertas putih. Nah, dari tugas kita, apalagi yang mulai itu tugas kita adalah membentuk mereka dari awal supaya apa perilaku mereka yang sederhana itu tidak mencerminkan suatu karakter yang bagus dan baik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama menurut saya itu pelayanan, karena kita sebagai guru itu adalah melayani siswa, melayani dari segi terutama kalau anak kelas rendah itu dari segi emosional mereka, kadang masih manja, cengeng, kan? Nah, tugas kita itu adalah yang pertama yaitu pelayanan. Nah, kemudian pelayanan selanjutnya, dari pelayanan tersebut kita juga harus mempunyai visi untuk mengembangkan sikap serta bakat siswa sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk menimba pengetahuan yang berguna bagi kehidupan mereka kelak. Jadi menurut saya tidak hanya mereka tuh harus pintar dari segi IQ, tetapi juga harus cerdas dari segi emosional. Bagaimana mengelola emosi sehingga kedepannya mereka bisa jadi manusia yang bijak. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu mengembangkan fisik, psikis, dan memori siswa. Serta tak kalah penting adalah pengembangan religiusnya. Ya, jadi di samping mereka cerdas, kreatif, mereka juga harus agamis atau religius, karena tujuan hidup kita datang ke dunia kembalikan padanya. Kemudian yang keenam, kita dari warga sekolah ini paham bahwa untuk mencapai hal-hal tersebut di atas kita harus bergerak bekerja sama dalam pengembangan siswa. Yang pertama, bergerak. Kalau kita tidak bergerak, maka tidak akan ada hasil yang kita dapat. Begitu juga bekerja sama, seperti yang dikatakan oleh Bu Aida tadi, tidak mungkin kita mampu sendiri untuk melaksanakan hal tersebut. Tentunya kita perlu rekan-rekan, kawan-kawan, semua warga sekolah untuk bekerja sama. Demikian Bu, paparan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baiklah, terima kasih Bu Urdiana. Ya, tadi saya sudah minta Bapak Ibu untuk menggunakan kalimat numpang kita untuk murid. Dari kesimpulan dapat saya ambil ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu mengharapkan murid yang memiliki akhlak yang mulia, bergotong royong, berkreativitas, diciptakan murid yang lebih baik dari sebelumnya, mempunyai karakter yang religius, dan tentunya membentuk sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya Bu Urdiana ya, membentuk manusia yang memberdayakan diri mereka sendiri. Itu adalah visi yang Ibu buat melalui tadi yang kita isi adalah dengan mengisi kalimat numpang Bapak Ibu. Nah, di lembaran berikutnya ya, itu ada visi kita sebelumnya, visi SDN 1 yang sedang kita laksanakan sekarang Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk melihat kembali. Nah, kira-kira visi yang sudah kita laksanakan sekarang itu apakah sesuai
dengan harapan Bapak Ibu sesuai dengan tadi yang Bapak Ibu isi di kalimat sumpah cita-cita untuk murid. Silakan Bapak Ibu diperhatikan kira-kira sudah sesuai ya, atau kalau memang seandainya belum sesuai, apakah itu nanti akan kita buat perubahan. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan. Nah, iya. Visi SDM 1 Gedung unggul dalam pelayanan, berkarakter cerdas, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Pertama, kita mengharapkan mengembangkan semangat keunggulan bagi seluruh warga sekolah. Kedua, menanamkan sikap dan sifat religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong dan mencintai lingkungan. Ketiga, cerdas dalam berpikir dan bertindak serta dapat berinovasi dan bijak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan memanfaatkan lingkungan hidup sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Kemudian, meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing tinggi yang peduli terhadap lingkungan hidup. Kemudian, mewujudkan lingkungan sekolah yang clean and green serta indah dan sehat, dan melaksanakan pendidikan yang berbudaya lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan sekolah berbudaya lingkungan sehat dan bersih dan terbebas dari narkoba. Visi yang sudah kita laksanakan hari ini Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan? Bisa saya minta pendapat dari Ibu? Silakan. Apakah perlu diganti? Kalau misalnya tidak ada, apakah ada yang mau ditambahkan juga? Misalnya apa? Iya, saya setuju dengan Ibu. Kalau melihat kertas yang Ibu bagikan dari Ibu paparkan tadi, ini sepertinya lebih fokus pada lingkungan hidup, ya Bu. Sementara proses pembelajaran itu kita mengedepankan akhlak mulia. Kalau menurut saya bisa tidak Bu unggul dalam pelayanan ini sore, jadi kalau pelayanan berkarakter itu bisa kalau cerdas mungkin bisa dia terasa ini ya, analitis ya kan? Iya, benar ya. cerdas dan prestasi. Iya, cerdas dan berprestasi ya bisa. Sudah nanti begini, siswa mungkin bisa memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Kalau mungkin mau ada tambahan kira-kira apa? Kalau misalnya pelayanan berkarakter di sini, maksudnya apakah ada kegiatan di sekolah yang membangun karakter itu sendiri, misalnya kayak hari Jumat itu ada di situ sudah sudah. Kalau
buat sih nggak masalah. Ini nomor 1 ya, kan kemudian tentang didik tidak lebih spesifik. Ya, ada dulu sih yang mau dilihat. Ya. Yang visinya ya, visinya. Nanti kalau untuk visinya tidak perlu berubah. Visinya tidak perlu dirubah. Dalam pelayanan kan ada tujuan itu. Maksudnya ada kata seperti Visi yang dia visi itu sesuatu yang apa ya? Bisa nggak menciptakan maksudnya nanti akan menghasilkan siswa dari pembahasan itu. Maksudnya siswa tuh jadi lebih berakhlak mulia, lebih takwa, lebih bergotong royong. Nah, kata-kata awal itu. kalau visi itu masih bisa dikompromikan, bisa diidentifikasi lebih jelas, lebih Berubah, iya, karena memang kalau menurut saya Profesi sudah gitu. nanti di dalam visinya Iya. misalnya visi itu dalam pelayanan apa jadi visinya tidak berubah, cuma untuk pemahaman visinya. Ya, berarti kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Untuk visinya mungkin tidak dirubah, mungkin nanti pada saat visinya itu nanti kita sesuaikan atau dibuat lebih baik lagi di situ ya Bapak Ibu ya. Disesuaikan dengan profil belajar Pancasila. Dari hasil diskusi tadi dapat saya simpulkan seperti yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan kita sesuaikan untuk misinya, tetapi misinya akan tetap sama sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Kemudian untuk perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi, kira-kira Bapak Ibu punya bayangan tidak apa yang bisa dilakukan oleh anak didik kita untuk mencerminkan visi yang sudah kita buat? Contohnya seperti yang tadi Ibu bilang ya, kita setiap Jumat itu ada doa bersama. Saya rasa itu sudah masih begitu ya Bu ya, untuk bisa laku anak ya. Seperti setiap pagi beliau selalu bersalaman, mengucapkan salam sebelum ya, seperti itu ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu, hasil diskusi di situ nanti saya menanyakan sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu ya. Saya sudah membuat pertanyaan yang terkait prakasa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Pertanyaan pertama itu ada, kira-kira apa inisiatif atau perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kemudian apa saja atau
pihak yang kita dapat terlibat untuk mewujudkan visi tersebut, kemudian bentuk kegiatannya itu pertanyaan yang saya buat. Saya harap salah satu dari dua buku bisa menjawab pertanyaan itu. Silakan. Saya rasa semuanya sudah tercover. Dalam tahun ini kita sudah melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita laksanakan proses-prosesnya. Bahkan kita juga sudah melakukan launching P5. Dalam launching itu tidak hanya produk yang kita unggulkan, tapi kreativitas siswa juga kita tampilkan, paguyuban juga kita libatkan sebagai warga sekolah, ya kan, warga eksternal sekolah. Ada komite, ada perangkat-perangkat desa, semuanya terlibat dalam launching P5 yang kita lakukan yang selalu. Saya rasa untuk pelaksanaan profil pemuda Pancasila sudah tercover seluruhnya dalam kegiatan ini. Terima kasih Bu. Ya, itu ya Bu Agnes ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Mungkin ini ya, kalau misalnya nih kayak untuk dalam melayani karakter, mungkin bisa diunduh dalam melayani berkarakter seperti apa yang di sekolah ini sudah dilaksanakan. Misalnya apakah ada program semacam misalnya apa membaca ayat surah apa gitu ya pada hari apa, kemudian itu yang untuk muslim. Saya yang Kristen apa membaca kitab suci kan. Kemudian itu untuk karakter akhlaknya. Ya. Kemudian kalau yang cerdas dan berprestasi itu kan untuk benar kritis. Apakah ada di sini ekskul yang misalnya di bidang seni, ada ekskul pengembangan apa sih, dalam tarian atau olahraga. Ada pantomim, pantomim. Nah, pantomim itu setiap hari apa? Yang Untuk ekskul sudah terprogram Bu. Jadi untuk ekskul itu kita sudah ada part-partnya masing-masing. Untuk ekskul yang menghandle itu ada guru seni. Nanti guru seni itulah yang memiliki sertifikat yang mau disalurkan ke bidang seni. Seperti yang sudah saya paparkan tadi. Untuk ekskul wajibnya kami punya pramuka, itu dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 14. Nah untuk ekskul pilihan di sini kami ada ekskul agama. Ekskul agama itu ada 7 item. Ekskul seni kami ada 4 item ya. Untuk seni pantomim, seni tari, seni suara, satu lagi menggambar. Nah itu seni karya apa namanya? Kalau dalam seni rupa itu ada mengayap dan menggambar. Oh iya. Ya, Selasa dan Kamis setelah senam pagi bersama. Senam baru ada itu kan berwawasan lingkungan juga misalnya gotong royongnya. kalau untuk karakter Bu, kami biasanya guru-guru dibagi paket, kemudian mengambil anak dan mengajarkan mereka untuk mengajarkan salam, Bimbingnya ada Bu. Oh satu lagi Bu Saida tambahkan untuk kearifan lokal. Apa tuh yang kita ya Bu? Iya, karena di dalam P5 itu kan kita ada P5 kan
ya kan? Ada kan kearifan lokal. Itu nanti kita tambahkan, kita rumuskan kembali. Oh ada lagi Bu, ini program sekolah yang baru Bu, menggunakan bahasa Inggris setiap hari Jumat. Nah jadi full day. Kebinekaan global untuk menyambut apa tuh? Menyambut era globalisasi ya. Ini kan kita kan ke Kabupaten Pekalongan udah punya pelabuhan internasional. Ini berkontribusi lah guru di sini untuk mengajak anak-anak walaupun cuma SMS terus smoking gitu ya. Jauh lagi. Pembiasaannya udah ada. Minimal excuse me I want to go to toilet. Udah. Mereka jadi tadi dapat saya simpulkan ya Bapak Ibu ya, setelah kami melakukan diskusi mungkin nanti ada beberapa visi yang bisa kita ubah sesuai dengan profil belajar Pancasila ya. Nanti di situ kategorinya akan dimaksudkan anak berkreativitas dan juga kearifan lokalnya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan kita banget saya kembalikan kepada terima kasih. Oke, kita bersama kita semua. Terima kasih ibu-ibu yang hebat ya. Saya sangat bangga ya sebenarnya dari kemarin saya pendampingan itu saya merasa bangga kenapa bahwa semua guru itu memiliki tujuan yang sama itu semua memiliki tujuan akhir di mana menciptakan siswa yang memiliki yang baik ya, aman mulia. Kemarin saya di Siantar juga gurunya satu sama aman mulia itu yang kita ingin. Dan setelah melihat lagi merefleksikan apakah visi kita itu sesuai nggak? Ternyata hampir semua visi yang disebar itu sudah menuju waktu belajar Pancasila. Cuma pelaksanaannya mungkin belum selalu dilaksanakan. Karena ya itu memang tugas kita, supaya visi di sekolah bisa sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Saya juga di sini saya melihat semuanya yang Ibu paparkan tadi, bagaimana bisa mewujudkan tujuan pendidikan dengan baik sesuai apa dari Mas Menteri yang paparkan itu ya. Kemudian di sini juga saya juga sudah mencoba menggerakkan sekolah bisa saya lihat dari ruang kelas ini bisa ya suasananya itu meriah sekali dari kawan dan rumah. Saya juga merasa bangga juga ya bisa mendampingi Ibu Suhaida selaku CGT saya lihat kelasnya seperti ini. Saya ingin juga punya kelas saya sendiri sekolah saya di sana walaupun di bisa dari yang sana ya. Saya juga pengen wah ini juga bisa menjadi contoh yang baik ya. Jadi seperti Ibu Suhaida ingin menginginkan bahwa saya ini yang lakukan bisa berimbas ke sekolah lain. Itu mulia sekali. Apa yang kita pakai dari sekolah kita bisa praktekkan di sekolah lain itu juga memberikan hal yang positif ya. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang bisa memberikan waktu memberikan pikiran ya. Dan ternyata semua hasil yang tadi yang kalimat 4 tadi yang dilengkapi ternyata ruangannya itu akhirnya itu kan bagaimana membentuk keberpihakan kepada siswa itu sendiri dan bagaimana kita bisa